Pedagang kopi bernama Rakes ini kembali berulah dan tak mau mengikuti himbauan petugas. Hingga terjadi ketegangan dan adu mulut hingga berakhir penyiraman air panas. Kejadian ini merupakan buntut setelah videonya yang sempat viral karena aksinya melawan petugas yang ingin menutup tempat usahanya saat penerapan PPKM darurat. Mendengar penolakan dari pemilik warung, petugas pun membubarkan diri sembari mengajak para pengunjung warung yang tengah menikmati kopi meninggalkan lokasi. Camat Medan Petisah mengimbau kepada seluruh pemilik warung yang ada di Kecamatan Medan Petisah untuk mematuhi aturan pemerintah. Kalau penegakan hukumnya kita serahkan ke posko Gakum. Di situ sudah lengkap dari aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kami harapkan kepada rekan-rekan yang lain agar tidak membuat kegiatan yang serupa, yaitu berusaha memprovokasi dan lain-lain sebagainya. Biarkanlah kami bekerja agar dapat membantu pemerintah menekan laju penyebaran COVID-19. PPKM darurat yang masih berlangsung hingga 20 Juli mendatang ini sebagai langkah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Halo, selamat malam pemirsa, kita berjumpa di Newsroom, ruang memperbarui informasi Anda dengan diskusi yang komprehensif bersama saya Anissa Dasuki. Informasi pertama di Newsroom malam hari ini pemirsa terkait dengan vaksinasi di Kampus Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang kembali tertib setelah kemarin antrian warga berakhir ricuh dan dibubarkan petugas. Warga yang tidak sabar dan ketakutan kehabisan vaksin ini menerobos pagar dan mengabaikan protokol kesehatan. Inilah antusias warga Kupang, Nusa Tenggara Timur demi mendapatkan vaksinasi COVID-19. Warga berdesak-desakan tanpa menghiraukan protokol kesehatan sehingga merobohkan pintu gerbang kampus. Vaksinasi massal ini digelar selama sepekan. Hari ini warga kembali mendatangi kampus farmasi Poltekkes Kemenkes Kupang untuk mengikuti vaksinasi dengan lebih tertib. Dengan bantuan pengawalan ketat pihak kepolisian serta pembatasan jumlah peserta sebanyak 350 orang per harinya. Tahunnya hanya memberikan vaksin, tetapi ternyata situasi ini pun di luar kendali kami karena memang tidak pernah dibayangkan begitu banyaknya masyarakat yang ingin mendapatkan vaksin. Dan ingin kami sampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa memang kita membutuhkan vaksin, tetapi tolong tetap mengikuti aturan, tetap mengikuti tata tertib. Kalau kita tertib, pasti semuanya akan berjalan dengan baik. Nah, kejadian yang kemarin itu di luar dugaan kami. Warga diimbau agar tetap mematuhi protokol kesehatan sehingga program vaksinasi bisa berjalan lancar dan tidak menimbulkan klaster baru COVID-19. Pemirsa, selama masa PPKM darurat, petugas gabungan terus melakukan pengetatan pemeriksaan di titik-titik penyekatan. Di Bandung, petugas dan pengendara terlibat perdebatan, sementara itu di Sidoarjo, petugas menutup total akses keluar tol Sidoarjo. Perdebatan terjadi antara petugas dan pengendara saat penyekatan di Bundaran Cibiru, Kota Bandung. Pengendara terus berusaha meminta petugas untuk mengizinkannya memasuki area Kota Bandung. Sejak Kamis pagi, Kepolisian Resort Kota Besar Bandung, Dinas Perhubungan Kota Bandung dan TNI melakukan penutupan 4 akses jalan menuju Kota Bandung, Jawa Barat. Hal ini dilakukan karena mobilitas warga luar masih cukup tinggi. Di Bogor, Jawa Barat, antrian kendaraan yang terjaring operasi penyekatan aparat gabungan Polresta Bogor Kota, TNI, Pol PP, dan Dinas Perhubungan Kota Bogor mengular di titik penyekatan Jalan Parung, Salabenda.
Ratusan kendaraan yang akan masuk ke kota Bogor kategori non-esensial dan kritikal berhasil dihalau dan terpaksa putar balik. Kami masih memberlakukan pembatasan mobilitas kendaraan antar kota, di mana jalur ini adalah jalur dari kabupaten menuju ke kota. Kapolresta Bogor juga menegaskan operasi penyekatan sekaligus penertiban di pekan kedua pemberlakuan PPKM darurat berhasil menekan laju mobilitas masyarakat hingga 60%. Di Sidoarjo, Jawa Timur, akibat masih tingginya mobilitas warga di tengah kota Sidoarjo, tim Satgas COVID-19 Sidoarjo masih menutup total akses keluar tol Sidoarjo. Seluruh kendaraan dari arah Surabaya dialihkan melalui eksit tol Tanggul Angin. Akibatnya antrian dan kemacetan panjang tampak di akses tol Sidoarjo, khususnya arah Waru menuju Porong. Petugas melarang semua kendaraan keluar tol menuju Sidoarjo, kecuali ambulans dan kendaraan tenaga kesehatan TNI Polri. Mobilitas masyarakat di dalam kota masih tinggi, sehingga yang selama ini kita penutupan di dalam kota, di wilayah arteri dan sebagainya, itu masih tampak daripada kegiatan masyarakat, mobilitas masyarakat di dalam kota masih tinggi, sehingga kita laksanakan penutupan di exit tol ini. Sama halnya dengan di Bandung dan Bogor, penutupan akses tol Sidoarjo menuju kota Sidoarjo ini sengaja dilakukan sebagai upaya untuk mengurangi mobilitas warga, khususnya di saat pelaksanaan PPKM Mikro Darurat yang akan berlangsung hingga 20 Juli mendatang. Pemirsa, hari ini Polda Metro Jaya menambah penyekatan di Jakarta dan sekitarnya agar penerapan PPKM Darurat berjalan maksimal. Titik penyekatan semula ada di 63 titik, bertambah menjadi total 100 titik, meliputi ruas jalan, gerbang tol hingga pembatasan daerah. Polda Metro Jaya mulai hari ini menambah penyekatan menjadi 100 titik dari sebelumnya 75 yang tersebar di Jakarta dan sekitarnya. Titik-titik yang disekat merupakan hasil koordinasi sejumlah pihak termasuk polisi dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta untuk menurunkan mobilitas warga. Salah satu titik baru penyekatan adalah di Mampang, Jakarta Selatan. Kawasan ini disekat karena menjadi titik temu jalur-jalur tikus yang banyak tersebar di ibu kota. Di hari pertama penyekatan, kawasan ini menimbulkan kerumunan dan kemacetan. Dalam penyekatan kali ini, polisi memberi waktu bagi pekerja sektor esensial dan kritikal untuk melewati penyekatan pada pukul 6 hingga 10 dengan membawa surat keterangan. Sementara jalan akan ditutup pada pukul 10 hingga 22 dan hanya boleh dilewati petugas kesehatan TNI, Polri, dan kendaraan darurat. Jadi pada para pimpinan perusahaan supaya irit di dalam mengeluarkan surat keterangan bekerja untuk karyawannya. Jangan sampai karyawan-karyawan ini sesungguhnya bisa bekerja di rumah, tetapi kebijakan perusahaan mengharuskan mereka bekerja di kantor atau di tempat kerja, maka terjadilah mobilitas yang tetap tinggi, terjadilah potensi penularan. Ditambahnya titik penyekatan diharapkan dapat menurunkan mobilitas warga di ibu kota hingga 50%, karena sebelumnya baru mencapai 20%. Pemirsa, bagaimana kondisi penyekatan pada malam hari? Sudah ada rekan kami Nadia Raisa di Mampang, Jakarta Selatan dan Mahathir Mohamad di Underpass Basuki Rahmat, Jakarta Timur. Pertama kita ke Nadia Raisa terlebih dahulu. Nadia, setelah tadi pagi ditinjau oleh Gubernur, Pangdam dan juga Dirlantas dan terjadi kemacetan di Mampang. Untuk malam hari ini bagaimana, Nadia? Ya, Anissa, kondisi terkini di titik penyekatan
di underpass Mampang menuju ke Kuningan untuk kondisi lalu lintas terpantau sedikit tersendat dikarenakan adanya pemeriksaan bagi kendaraan-kendaraan yang akan melintasi underpass Mampang ini. Namun keadaan ini tidak seperti pada pagi hari tadi yang memang menimbulkan kemacetan yang mengular sepanjang 4 km dimulai dari Jalan Warung Buncit. Sementara itu untuk arah sebaliknya dari Kuningan menuju ke Mampang Perapatan justru tidak dilakukan penyekatan. Dan penyekatan hanya dilakukan di underpass Mampang, tepatnya menuju ke Menteng, Setiabudi, dan juga Semanggi. Di sini penyekatan dilakukan dari pukul 6 pagi hingga pukul 10 malam, di mana dari pukul 6 pagi hingga 10 pagi pekerja sektor esensial maupun kritikal diperbolehkan untuk melintasi underpass ini jika dapat menunjukkan surat tanda pekerja atau STRP. Namun di atas pukul 10 pagi pemeriksaan pun lebih diperketat, di mana yang diperbolehkan untuk melintas hanyalah tenaga kesehatan, TNI dan juga Polri, serta mereka yang memiliki keadaan darurat seperti misalnya ambulans diperbolehkan untuk melintasi underpass ini. Sementara itu untuk masyarakat yang ingin melintas tetapi tidak memiliki kepentingan dan juga tidak dapat menunjukkan surat-surat yang dibutuhkan, mereka tidak diperbolehkan untuk melintasi underpass ini dan diminta untuk lurus terus ke arah Tendean dan juga Blok M. Titik penyekatan ini memang baru dimulai hari ini dan ini bertujuan untuk menurunkan mobilitas warga dan diharapkan dapat menurunkan angka penularan COVID-19. Ya, Anissa. Baik, terima kasih Nadia Raisa. Kami akan ke rekan Mahathir Muhammad yang berada di underpass Basuki Rahmat, Jakarta Timur. Mahathir, bagaimana kondisi di Basura? Ya, Anissa, kalau kondisi di Basura saat ini hingga malam hari memang masih dilakukan penyekatan bagi kendaraan yang akan menuju arah Jakarta dari arah BKT atau dari arah Bekasi. Kami akan menuju kepada Anda di belakang kami kondisi saat ini. Kalau penyekatan masih dilakukan dan juga masih banyak juga kendaraan dari mobil dan juga motor, ini diminta untuk keluar jalur dari underpass Basuki Rahmat atau Basura. Ada juga kendaraan-kendaraan yang memang perbolehkan lewat, tapi hanya menunjukkan surat STRP dan juga memang yang sekiranya bergerak di bidang esensial. Dalam artian memang kalau jam segini adalah jam pulang kerja, jadi ketika mereka bekerjanya ke arah Jakarta Timur atau ke arah Bekasi, mereka akan arah pulang ke Jakarta, itu diperbolehkan. Jadi artinya ini jauh lebih lenggang, jauh lebih kondusif lagi dibanding siang atau sore hari tadi pada pukul kurang lebih 15.00 waktu Indonesia Barat. Kalau tadi siang hingga pukul 15.00, kemacetan cukup terjadi ya, Anissa. Jadi dari 1 kilo hingga 2 kilo panjangnya kemacetan terjadi. Namun hingga malam hari ini sudah jauh lebih kondusif. Jalannya juga dari arah BKT sudah jauh lebih lenggang, jauh lebih sepi karena memang pada malam hari ini hanyalah jam pulang kantor yang juga untuk masyarakat yang ingin bermobilitas sedikit dilenggangkan. Lenggangkan dalam artian memang harus menunjukkan surat STRP atau surat keterangan kerja mereka yang harus mereka bawa dan tunjukkan kepada petugas. Dan pengetatan pun tidak seperti tadi siang ya, walaupun saat ini masih dilakukan penyekatan untuk kendaraan-kendaraan yang akan menuju arah Jakarta. Namun saat ini mereka sudah sedikit lebih lenggang dan juga selalu lebih cepi, jauh lebih kondusif kondisi jalan di arah dari BKT menuju arah Jakarta. Untuk sementara itu kembali ke Anissa di studio. Baik, terima kasih Mahathir. Pemirsa, rekan Mahathir Muhammad melaporkan langsung dari wilayah Basuki Rahmat dan sebelumnya ada Nadia Raisa melaporkan langsung dari Mampang, Jakarta Selatan. Terima kasih teman-teman, selamat bertugas kembali. Pemirsa, razia jam malam PPKM di Goa, Sulawesi Selatan diwarnai aksi pemukulan oleh Satpol PP. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda.